Kenapa kamu? Kenapa? Pusing. Gua tuh, anxiety. Kenapa? Butuh healing kayaknya. Ngaku dosa. Mau healing, bilang aja pengen liburan. Kenapa sih? Gua ngebunuh, Vel. Ih, yang bener kok gitu sih? Lo ngebunuh siapa? Tikus. Aduh. Kelindas. Iya, nggak sengaja mundur kan, kelindas. Aduh, Ya udah, dosa. Jangan terlalu overthinking gitu deh. Terus gimana? Udah, mendingan ini kan kita lagi di gereja juga. Gimana kalau kita tanya Romo? Aduh, takut lagi gua. Jangan ya udah. Kita nggak berdua. Apa? Kita ajak domba-domba yang hilang juga. Bener tuh. Tetep ya. aja ya. Ya udah nggak apa-apa. Kali ini kita bersama-sama ngobrolin perihal dosa. Perihal dosa nunjuknya ke kamu. Perihal sakramen tobat. Sama satu lagi yang erat kaitannya adalah sakramen pengurapan orang sakit. Gitu. Ayo dah. Jadi supaya ada kelegaan gitu loh. Butuh healing. Butuh kan. Nah, ini healing yang lebih berfaedah. Oke? Kalau gitu, ayo ikuti obrolan kita. Yuk. Ayo. Hai, domba-domba yang hilang. Apa kabar? Kita kayak udah ketemu aja ya, enggak ya? Sama-sama hilang masih kita ya. Kita masih mencari loh. Dan kali ini kita menggali tentang hal yang paling dekat dengan manusia. Apa tuh? Perihal dosa. Aduh, dosa kok dicari ya. Kita akan ngobrolin soal sakramen tobat. Menarik Habis banget. itu sakramen pengurapan orang sakit. Itu ini dia. Kita hadirkan dengan tepuk tangan yang meriah. Ini Waduh. dia. Romo Tunjung. Halo. Meriah nggak itu? Meriah dong. Meriah dong. Sehat Mo? Sehat. Sehat. Ini tadi dia mengklaim katanya dia warga paroki sini, inget Mo? Enggak. Aduh. Memang. Dulu saya kecil. Kecil bener. Sekarang gede. Ya, Dosanya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol perihal dosa, sakramen Betul, tobat dan betul. yang lainnya gitu ya, kita mau mengulik soal Romo Tunjung Oh dulu. ya pasti dong. Kalau boleh tahu udah berapa lama nih jadi Romo? Waduh. Saya. Iya Mo. Saya itu nanti bulan Agustus itu 31. 31. Iya. Tapi waktu itu kepikiran apa sih Mu tiba-tiba saya memutuskan untuk saya mau menjadi seorang imam gitu. Nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Rata-rata gitu ya? Iya. Langsung aja pokoknya mau jadi. Ya pokoknya tertarik ya. Kemudian bilang sama suster ya. Suster kaget juga. Bilang ke orang tua kaget juga. Semuanya kaget. Nah, saya juga kaget. Kagetnya gimana Mo? Tapi berarti ini benar-benar kayak nggak direncanakan gitu. Ya, saya dulu lama cita-citanya nggak mau jadi pastor. Mau Ya. jadi apa Mo? Saya itu senang melukis, jadi saya mau jadi arsitek. Oh ya ampun. Jauh ya? Jauh. Jauh banget itu. Oke. Dan akhirnya tapi memilih untuk menjadi imam. Itu dimimpiin ketemu Yesus apa bagaimana Mo? Enggak. Ya. Terus apa yang membuat akhirnya tertarik gitu tadi? Ya muncul aja suatu keinginan ya. Kenapa sih saya nggak jadi pastor gitu kan? Apalagi waktu itu saya kan punya rumah saya kan dekat dengan frateran ya. Iya. Nah, saya sering main ke sono ya, kemudian ya di situ mulai melihat keadaan hidup mereka dan sebagainya, kemudian sudah Ternyata nular ya. nular. Iya. Tapi Jadi Mo, seperti itu. Merasakan. ketika sudah menjadi pastor, ada penyesalan atau enggak Mo? Enggak. Ih, keren, kita kasih tepuk tangan Romo Tunjung everybody. Kirain gitu Mo di tengah perjalanan kenapa nggak jadi arsitek ya? Iya. Ya, enggak. Enggak ya? Oke, jadi emang mantap gitu ya Mo Mantap, ya. Mo. Nah, Pastinya kita akan selalu doain imamatnya Romo Tunjung kan. betul sekali. 31 tahun itu adalah waktu yang panjang ya. Banget. Panjang banget. Pasti ada naik turun dan bosan Ya. ya. Mo? Emang ada pernah bosan Mo? Bosan di kerjaan iya. Maksudnya kerjaan tuh gimana? Kita kan taunya kerjaannya Romo mimpin misa. Kerjaan misalnya saya kan kerja lama di seminari. Oh. Itu murid saya tuh. Yang di belakang ini. yang di belakang ya. Ronaldo. Ya. Oh, Bos gitu. kita ya. Ya, kemudian ya itu kadang-kadang bosan kok gini-gini aja ya, kerjanya gitu aja sama gitu. Jadi rutinitas. Pengen sesuatu yang berbeda. Iya. Ya, seperti itu. Ya sekarang saya sudah di paroki sih ya. Oke. Ya, saya senang dengan pekerjaan-pekerjaan yang
lain-lain yang memperkaya saya gitu. Betul, Ya, betul. pengalaman ya. Betul. Yang Romo pun mendapatkan ilmunya sendiri. Ya, begitu. Tapi ternyata memang ada ya nggak cuman mimpin misa aja, tapi ada Ya, banyak juga ada tugas-tugas gitu, yang lain. tugas-tugasnya. Nah, karena kalau di paroki kan juga bukannya sekedar mimpin misa, kadang-kadang memberi konsultasi, kadang-kadang Iya. mengajar Iya. agama, memberi renungan macam-macam kan. Oke, nah Mengunjungi orang mungkin- sakit. itu dia. Itu dia. Salah satu tugas dari seorang imam adalah juga untuk sakramen tobat, pengurapan orang sakit gitu ya Mo ya. Iya. Kalau kita ngomongin sakramen tobat Iya. atau orang lebih pahamnya ngaku dosa gitu ya Mo ya. Seberapa sering sih sebenarnya kita harus mengaku dosa? Apakah cuma Natal Iya. sama Paskah doang? Napas gitu. Sebenarnya ya dalam lima perintah gereja tuh ya, Oke. itu memang hanya ditunjukkan hari Natal dan Paskah ya, seperti itu. Tapi itu kan menurut saya minimal ya kan. Ya. Itu kan karena menjelang hari-hari besar, hari raya seperti itu, kita memang harus mempersiapkan hati kita kan. Betul. Ya kan, supaya kita dapat menyambut tubuh Kristus dengan hati yang bersih dan sebagainya. Iya, iya. Tetapi sesungguhnya sih ngaku dosa itu bisa setiap saat. Kalau kita habis berdosa besar, kita harus ngaku dosa dong, Iya, iya. ya kan? Iya sih. Kita Kadang kan ada orang ya namanya manusia gitu ya belum siap gitu untuk Iya. karena kan harus mengakui itu di hadapan imam gitu Iya. ntar diterba- Manusia Nah, lah, lebih ke arahnya itu tuh. Mo. itu gimana tuh Mo? ya kita mempersiapkan diri dulu ya. Oke. Tapi ya jangan lama-lama, nanti persiapannya lama-lama, kemudian ngundur-ngundur, akhirnya nggak jadi, lupa. Nah itu dengan tenang-tenang, damai kita terima komuni, ya kan, seperti itu kan. Oh iya kaitannya ada ke situ juga. Iya, seperti itu. Jadi terutama tuh kalau dosa besar ya. Iya, 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 iya. Kita kalau ngomongin tentang pengakuan dosa itu, Mo, tapi apakah ada pemikiran habis berbuat dosa ngaku gitu, habis dosa Jadi ngaku. kayak Jadi kayak gitu. itu Terus-terusan. Ada yang begitu. Oh. Ya, ada yang begitu. Misalnya habis melakukan dosa ngaku, Iya. melakukan dosa ngaku gitu. Dan itu menurut saya bukan sesuatu yang sia-sia ya. Asal kalau kita sungguh-sungguh berusaha untuk memperbaiki, itu nggak nyamin bahwa kita kemudian bisa mengatasi kelemahan kita ya. Betul. Bisa lagi kita jatuh. Tapi bahwa kita menunjukkan bahwa kita mau berjuang terus, mau memperbaiki hidup kita terus, seperti itu kan. Jadi poinnya ada di mana kesiapan kita untuk mau mengakui Iya. dan sebisa mungkin tidak berbuat dosa lagi gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ternyata ya kita jatuh lagi, kalau misalnya ya Ya kita jangan malu ngaku dosa lagi. Oh ya nggak apa-apa gitu ya Mo ya. Nggak apa-apa, asal jangan kita kemudian ngaku dosa, ya selesai ya, udah ya ntar ya berdosa lagi deh. Iya. Kalau gitu nggak benar. Iya, ya, iya, gitu iya, kan. iya. Itu mah Iya. manteng aja. Tapi malah yang dilihat perjuangan dan Iya, prosesnya. bahwa itu. Mau ya. Karena kan takutnya ntar ada orang yang jadi kayak udahlah gampang ntar abis ini ngaku dosa juga nggak apa-apa gitu. Iya, ya itu nggak benar. Itu yang benar itu ya. Ya. Oh gitu. Ngaku dosa, misalnya sesering mungkin itu melatih hati nurani kita jadi peka terhadap dosa gitu loh. Oh iya. Ya, jadi kita semakin peka. Kalau orang nggak mengaku dosa, melakukan dosa ini, melakukan dosa itu, Udah masa bodoh ya. ya udah tenang-tenang aja, nggak merasa apa-apa. Dengan mengaku dosa sering, kita itu melatih hati nurani kita supaya makin peka sama dosa. Misalnya nih hari ini saya ngaku dosa, minggu depan saya ngaku dosa, dosanya sama, kesel nggak Romo? Apa? Ih, kalau misalnya nih Iya, hari ini saya misal ngaku Feli dosa, nih, ngaku dosa ke Romo Dosa Tunjung. Iya. dosanya sama nih, dosanya A gitu. Minggu depan saya ngaku dosa lagi, dosanya masih A juga. Romo kesel nggak? yang enggak dong. Enggak ya? Ya, karena kita juga pelayan pengakuan dosa, yaitu juga harus bisa menghadirkan sebagai orang yang menerima ya mereka yang berjuang ya, dan berjuang itu belum tentu mereka kemudian kuat terus, bisa saja mereka jatuh dalam seminggu, ya kan? Iya, iya, iya. Saya pernah punya pengalaman ya, seorang anak muda begitu, tiap minggu dosa yang sama, dan dia tekun sekali ya, saya terima terus tekun ya. Dia begitu ya, saya juga harus kuat untuk bisa menemani seperti itu. Tetapi makin lama dia semakin lama semakin kuat, akhirnya mulai
2 minggu sekali, 3 minggu sekali, sebulan sekali. Saya pikir dia udah kapok, kayak nyerah. Kemudian saya tanya, kamu tuh nggak ngaku dosa lagi tiap minggu kenapa? Kamu udah putus asa bahwa kamu dosa-dosa yang sama. Dia mengatakan saya bisa mengatasi sekarang. Puji Tuhan. Jadi semakin lama semakin jauh begitu. Ternyata ngaku dosa tuh ada kaitannya juga dengan perbaikan diri gitu ya. Iya. Maksudnya memproses membuat diri kita jadi lebih baik ya, bukan berarti kita terus tiap kali ngaku dosa, wah emang orang berdosa. Enggak gitu ya, ternyata membawa kekuatan ya dan jadi peka. Oh gitu. Karena apalagi zaman sekarang ini orang kerap kali hatinya ya nggak peka ya menurut saya. Orang semuanya juga begitu, lakukannya begitu ya udah gitu aja. Kalau kita orang mengaku dosa ya membuat kita jadi peka. Nah kalau ngomongin sekarang gitu kayak tadi udah disinggung sama Romo Tunjung gitu ya, zaman now ya kan, banyak tuh yang kayak anxiety, pusing banget, overthinking gitu loh Romo ya, butuh healing gitu. Karena mereka merasa bahwa batin mereka nih nggak beres. Kayaknya setiap harinya nggak beres terus kayaknya. Mungkin anjurannya mungkin ngaku dosa kali ya, itu mungkin ada kaitannya dengan luka batin atau pandangan Romo Tunjung bagaimana? Pandangan saya ya, yang pertama itu bisa jadi bahwa masa sekarang itu membuat pribadi-pribadi yang nggak kuat ya rapuh ya, seperti itu. Bisa ya, tetapi bisa juga membuat pribadi-pribadi itu menyadari bahwa segala sesuatu itu nggak bisa memenuhi dia gitu. Sehingga mereka melihat ke dalam diri mereka sendiri, mampu melihat ke dalam diri mereka sendiri. Ini positif bagi saya ya. Jadi orang bisa menyadari, oh saya ada sesuatu yang nggak beres nih dalam diri saya, seperti itu. Ya, kalau orang mampu melihat dirinya sendiri, melihat kelemahan-kelemahannya, kegelisahannya dan sebagainya, oh itu positif. Ya, daripada orang itu bisa menilai orang lain, ya, ngomongin orang lain, tapi nggak peduli dirinya nggak bener, nggak ada yang nggak beres dalam dirinya, ya kan? Jadi seperti itu bisa menjadi titik tolak awal dari supaya dia mungkin pergi ngaku dosa, ya, seperti itu. Karena menyadari, mengenali dirinya sendiri, memvalidasi perasaannya kalau saya tuh lagi ada emosi ini dari kenal diri sendiri aja dulu gitu ya. Oh begitu. Jadi bukan healing lagi kemana, tapi lebih baik healing itu dengan melakukan dosa. Betul. Kadang tuh soalnya suka banyak gitu mau yang curhat-curhat gitu kan ya. Iya nih saya lagi punya masalah besar bla 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 bla. Kadang tuh kayak manusia gampang banget cerita atau curhat tentang mau dibilang aib kayak atau dosa gitu sama orang lain. Iya. Tidak sama Tuhan. Kan kalau sama Tuhan kan maksudnya kan lewat pengakuan dosa. Nah tapi kalau misalnya kita malu gitu mau ketemu imam, mau ketemu romo untuk mengakui dosa kita, kalau kita ngaku dosanya langsung sama Tuhan tuh bisa nggak sih Mo? Kayak doa gitu dalam doa? Begini, saya mau meletakkan masalahnya. Yang pertama ya, mengungkapkan sesuatu itu sih nggak salah ya, kita butuh mengungkapkan sesuatu. Ya. Yang menjadi masalah zaman sekarang itu adalah mengungkapkan sesuatu tidak pada tempatnya. Di medsos misalnya, benar. Seperti itu nggak akan ada apa-apanya, ya kan? Maka ya menurut saya ya perlu juga kita mengaku dosa ya pada orang yang bisa membantu ya, seperti itu. Ya, bisa membantu, yang bisa kemudian menolong orang sehingga kita bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya menjadi kegelisahan hati kita, seperti itu, yaitu melalui imam. Kalau misalnya mereka itu nggak malu ngungkapin kecil aibnya itu di media sosial, masa nggak malu sama imam ngomong sama imam, agak aneh kan? Aneh ya. Jadi mending langsung aja gitu kan ya? Ya mau datang aja ke imam seperti itu. Jadi memang peletakan untuk ngomongnya itu ya kurang tepat lah kita. Kurang tepat, sekarang itu kurang tepat. Iya, daripada kadang-kadang ya saya juga bingung sih kok orang ngungkapin itu di misalnya di Facebook atau di Instagram di dan TikTok biar viral. Terus ditanggapinnya aneh-aneh, lebih aneh-aneh lagi kan. Gitu kan. Kalau pastor kan nggak mungkin tanggapin aneh-aneh. Iya, betul. Itu. Dari situ kan biasanya dapat penitensi ya. Benar. Itu penentuannya gimana Mo? Itu ada tingkatan-tingkatannya gitu dari dosa. Penentuannya ya itu melihat ya, pertama itu sejauh mana ya bisa membantu peniten itu untuk berkembang menjadi pribadi lebih baik, seperti itu.
ya kalau misalnya kondisinya dia gimana, kemudian mana yang bisa membantu dia supaya lebih baik, dan juga melihat jenis dosanya itu kayak apa gitu ya. Oh, ada jenis-jenis dosa ya, Bu, ya? Kalau dosanya besar ya tentu saja itu masuk pertimbangan juga. Oke, gitu. ya. Nah, tapi pokoknya lebih penting adalah penitensi itu digunakan untuk membantu supaya dia memperbaiki diri gitu kan. Kalau misalnya dia sungguh-sungguh menyesal, penitensinya itu dia hanya dikasih nggak ada artinya gitu ya, dia nggak merasa penyesalannya itu nggak setimpal. Kalau dia sungguh-sungguh menyesal ya kita bantu dia supaya rasa penyesalannya itu sungguh-sungguh dia alami sehingga dia merasa memperoleh pembebasan gitu. Gitu kan dari dosa-dosanya. Nah, tadi Romo Tunjung bilang melihatlah tipe-tipe dosanya. Nah, pertanyaannya adalah adakah manusianya di dalam dosa itu ada beberapa jenis dosa? Ya, itu ada dosa besar dan dosa kecil. Kita kan tahu semuanya kayak gitu ya. Iya. Dosa besar itu kalau kita merusak cinta kasih, kita menjadikan relasi kita dengan Tuhan itu terputus ya. Karena kita mungkin mementingkan sesuatu yang lebih rendah, nafsu-nafsu kita misalnya seperti itu. Penasaran lagi ada nggak maksudnya yang apakah ada dosa yang tidak dapat diampuni gereja? Ya sebenarnya sih kan ada yang melawan Roh Kudus itu tidak terampuni kan. Ya tapi itu maksudnya adalah kalau kita menutup diri terhadap kerahiman Tuhan gitu loh. Jadi kita tuh menutup diri kita sungguh-sungguh terhadap kerahiman Tuhan seperti itu. Jadi mau diomongin gimana juga mau dikasih penitensi apa nggak bakalan bisa masuk karena dia udah menutup diri gitu ya. Dia juga nggak mau kan, nggak mau menyesali segala dosanya dan nggak mau memperbaiki dan sebagainya. Kan, seperti itu. Nah, itu yang dosa yang disebut dengan melawan Roh Kudus ya. Itu tadi ya, oke, seperti itu. Tapi ini asal muasalnya sakramen tobat itu tuh dari mana ya, Mo? Dari Yesus sendiri. Iya sih, betul. Ya, Yesus sendiri menetapkan ya, saya bacakan Injilnya ya. Nah, ini kita validasi ya kan. Jadi Yesus itu menetapkannya ketika dia berkata kepada para rasul setelah kebangkitan ya. Damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghambusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Itu dari Yohanes 20, 21 sampai 23. Ya, itu dari Yesus sendiri. Oh gitu. Kalau Romo ngaku dosa juga nggak? Ngaku dosa dong. Ini dia. Apakah Romo ngaku dosa langsung sama Bapak Kardinal? Iya, Bapak gimana, Mo? Enggak, sama imam. Oh, sama sesama imam aja gitu. Ya. Gitu ya. Tapi nggak ditentukan umur, Mo. Maksudnya saya ngaku dosa sama Romo yang umurnya di bawah saya gitu atau di atas saya gitu. Ya tergantung adanya Romo yang mana. Availability ya. Kalau adanya Romo Suto hadir dong. Suto ya Romo Suto. Tapi adanya Romo yang lebih muda ya udah nggak apa-apa, sama-sama imam kan yang penting. Betul. Kadang juga kita umat suka gitu ya milih-milih aku mau sama Romo yang ini aja. Iya. Mau sama Romo itu gitu. Ya tapi jangan sama Romo yang kupingnya sudah nggak bisa dengar. Aduh. Ketahuan nanti. Nanti malah dia teriak. Dosamu nyolong. Betul. Ya, ketahuan coba aja. Romo tuh ketika banyaknya orang ngaku dosa dengan berbagai macam dosanya penuh, itu ini nggak sih, Mo? Pusing kah? Itu mungkin dari rohani kali ya, pusing kah atau gimana gitu? Ternyata Romonya overthinking, enggak ya, Mo? Enggak.
Dia Dulu udah pernah saya di paroki, saya lupa nih. Itu dari jam berapa tuh ya? Jam 5 sampai jam 12 malam. Wah, buset, itu lama banget. ngapain? Lamanya berhenti makan aja kemudian lanjutin lagi. break makan dulu. Jadi nggak ada perasaan yang kayak malah jadi kepikiran atau kayak merasa penuh karena menampung dosa banyak orang gitu, ceritanya enggak ya? Kalau saya sih enggak ya, nggak tahu yang lain. Iya begitu ya, maksudnya ketika kita ngaku dosa juga kan stop di Romo gitu kan ya, nggak kemana-mana dari cerita. Ya, nggak mungkin dong. Itu apa, pengakuan dosa itu apa, suatu sakramen yang sungguh-sungguh harus dihormati baik oleh kami sendiri sebagai seorang imam ya. Dan harus dijaga sedemikian rupa. Ya. Itu oleh gereja juga diingatkan, di dalam katekismus juga diingatkan seperti itu. Ya. Ada panduan lain nggak mau selain yang kan kita biasanya di puji syukur tuh 25 ya? Apa 27? Itu deh pokoknya nomor berapa sih, lupa. Ketahuan kan domba-domba hilang. Udah lama. Iya. Ada panduan lain atau emang di situ aja mau kalau mau ngaku dosa? Saya sih, menurut saya ya kurang lebih seperti itulah ya. Datang kemudian saya bilang, Bapak berkatilah seorang berdosa. Terus pengakuan saya terakhir kapan? Apakah atau pengakuan saya ini pengakuan saya yang pertama dan sebagainya. Terus mengungkapkan apa dosa-dosa kita. Terus pastor memberi nasihat, ya kan. Setelah itu kemudian kalau saya ya saya langsung memberikan penitensinya apa. Setelah itu mengucapkan doa tobat ya. Setelah doa tobat kemudian diberi absolusi. Selesai absolusi, terima kasih Bapak, terus kemudian selesai. Sebenarnya ya udah emang dari dulu ya segitu. Begitu aja, udah simpel aja kayak gitu. Kan ada juga tuh ini jadi dosanya langsung diampuni ketika bareng-bareng gitu. Apa itu namanya? Absolusi umum ya. Iya, begitu. Ya, itu kan biasanya memberikan uskup yang hanya yang waktu kemarin pernah ya? Iya. Tapi itu sama dengan pengakuan dosa. Lain dong. Lain dong. Perbedaannya gimana tuh maksudnya? Ya kalau kemarin itu sih ya kalau bisa ya setelah absolusi masih kalau bisa ya ngaku dosa ya kan. Gitu. Pengakuan dosa itu sakramen loh ya. Beda. Oke. Saya pikir dengan begitu cukup sudah. Enggak juga ya ternyata. Itu juga karena ya kondisi pandemi tertentu, kan ya kondisi gitu. tertentu dan itu harus izin dengan uskup. Kalau ngeliat di TV-TV gitu kan ya, di film-film gitu, kalau lagi adegan ngaku dosa gitu kan ya, nggak kelihatan romonya siapa, orangnya siapa tuh kan nggak kelihatan. Kalau di sini langsung face to face tuh. Iya, masih kelihatan loh muka. Iya, kayak mungkin di situ ya mau bikin kayak aduh deg-degan nih ketemu gitu sama Romo gitu langsung. Itu ada aturan-aturannya nggak sih mau ruang pengakuan dosa gitu? Ya tergantung situasinya sih ya. Ada yang tertutup, ada yang kebuka, tapi jangan dipikir bahwa kemudian kita nginget-nginget nih sih ini dosanya gini, mana mampu ya kan. Mana mampu, ya benar. Dan pengalaman saya aja mikirin dosa sendiri aja udah Iya sih, iya benar juga ya. Iya benar juga sih. Iya benar juga ya. Jadi kadang kan kita mikir kayak aduh takut nih kemarin abis ngaku dosa terus ikut misa terus kan salaman terus Romo senyum-senyum, wah dia nginget-nginget dosa gua nih ya kan. Oh ini kemarin nyolong nih. Enggak gitu juga lah ya Mo ya. Oke. Ya kita baru sempat lah mikir-mikir kayak gitu. Tapi ada nggak sih Boy yang mungkin bisa Romo share gitu ya ke teman-teman yang sedang menyaksikan, apa nih yang kira-kira bisa memotivasi atau menggerakkan hati lebih banyak lagi umat untuk lebih sering gitu, mengaku dosa gitu, mengikuti sakramen tobat ini gitu. Kalau saya sih yang bisa menggerakkan itu adalah kesadaran akan cinta Tuhan sama kita. Tuhan itu sangat mencintai kita, ya. Dan dia pengen supaya kita memperoleh keselamatan. Ya, kerap kali kebaikan Tuhan itu nggak ditanggapi secara sungguh-sungguh sama kita. Sebenarnya ya tanggapinya itu apa ya? Ya mengaku dosa kita, ya memperbarui hidup kita terus-menerus ya. Ya, dan juga menyadari bahwa Tuhan itu begitu Maha Rahim ya. Allah itu Maha Rahim. Ya, dia itu mau mengampuni dosa kita. Ya, dan kalau kita sudah mengaku dosa, kita juga memperoleh ketenangan batin. Ya, itu yang kerap kali nggak disadari. Itu ya. Jadi ternyata banyak kegunaan juga dalam pengakuan dosa ya. Aku tuh suka mikir ya kayak
Tuhan ini nggak ya, marah nggak ya, kesel nggak ya sama aku? Dan Iya, ih lu begitu lagi, begitu lagi. Apalagi gitu. diulang lagi, Itu lagi, tapi enggak gitu ya Mo ya. Enggak. Kayak kita juga mesti apa ya, sadar diri lagi gitu ya, kalau Tuhan kan udah baik banget nih. Ya Iya. kalau bisa jangan ngecewain gitu kali ya Mo ya. Tapi kan manusia. Iya, tapi Iya, ya, betul juga. jatuh dalam Manusia, dosa jangan ya. kita kemudian berdalih dengan manusia ya. Ya karena gimana pun juga ya, manusia itu kan bukannya sekedar kelemahan, tapi juga ada rahmat Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Jadi kita jangan ngeles, saya manusia maka saya berdosa. Seolah-olah karena saya manusia saya boleh melakukan hal-hal macam-macam. Enggak. Ketika kita dibaptis, Tuhan memberikan rahmat pada kita, di mana kita juga bisa berusaha memperbaiki hidup kita, bisa berjuang untuk yang baik dan sebagainya. Oke, terima kasih ya Mo udah diingetin. Habis ini aku dosa dong. Iya.